Shalom, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar saudara-saudari hari ini? Kita percaya oleh karena anugerah Tuhan yang tetap menyertai kita tetap diberikan kehidupan, kita boleh menjalani hidup kita hari ini dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Karena itu layaklah kita menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, yang memberikan bagi kita kehidupan. Mari memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Mari menaikkan syukur kita melalui pujian kepada Tuhan. Syukur Padamu ya Allah. Syukur Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Baik, yang kedua. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Syukur Padamu ya Allah, yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan keluarga bagi kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami damai sejahtera, kesempatan hidup pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan berjalan di jalan Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami memulai renungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita sebagai ayat renungan harian kita pada hari ini dari Efesus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Efesus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mari bersama-sama kita membacakannya. Efesus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sedemikian firman Tuhan. Efesus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita memperhatikan dalam kehidupan kita, banyak sekali perseteruan, perselisihan, sehingga terjadi perpecahan, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam hidup kita, persekutuan kita satu dengan yang lainnya, dan di berbagai situasi keadaan banyak kita melihat terjadinya perselisihan, perseteruan, perpisahan, sehingga terjadi tembok pemisah. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, oleh karena ada tembok pemisah, ada perbedaan, ada perseteruan, perselisihan yang terjadi di antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap bahwa
Mereka adalah orang-orang bangsa pilihan Tuhan, non-Yahudi yang belum mengenal Kristus, yang tidak mengenal Tuhan, sebagai orang-orang yang tidak layak bagi mereka. Ya, mereka dianggap sebagai orang-orang kafir. Mereka sebagai orang-orang yang tanpa Kristus dan tanpa pengharapan, jikalau kita baca dalam ayat yang ke-12. Dan bagi orang Yahudi, orang non-Yahudi pada masa itu adalah mereka sebagai bangsa yang menjijikkan, najis, dan mereka tidak boleh membangun komunikasi, hubungan dengan orang-orang non-Yahudi karena mereka adalah orang-orang yang najis. Saudaraku, pandangan yang sedemikian tentu akan membuat terjadinya perpecahan, terjadinya perselisihan, tidak adanya persekutuan, persatuan satu dengan yang lain. Yang ada adalah tembok pemisah yang sangat tebal, tembok pemisah yang sangat tinggi yang tidak bisa membuat terjadinya persekutuan di antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi apa yang diajarkan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu? Kalau kita lihat ayat yang ke-13, Paulus mengingatkan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, untuk merubuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ketika orang-orang non-Yahudi juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, kematian Yesus di salib itu juga adalah memperdamaikan manusia dengan Allah dan juga manusia dengan manusia. Karena itu harus berdamai, harus bersekutu, harus bersatu. Dan manusia menjadi manusia yang baru dalam hubungan yang baru satu dengan yang lainnya. Hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tanpa ada tembok pemisah satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi perseteruan, tetapi yang ada adalah persekutuan. Hidup semakin dekat satu dengan yang lainnya. Ya, tidak lagi saling menjauh. Hasilnya, ketika Kristus mati di salib untuk menebus dosa kita sudah digambarkan sebagai warga kerajaan Allah, keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga yang penuh dengan damai, sejahtera satu dengan yang lainnya. Dasarnya apa? Ya, rasul-rasul dan nabi-nabi, yaitu atas ajaran, pengajaran yang mereka sampaikan. Firman Tuhan, kata di bata, pengajaran firman Tuhan yang sudah mereka sampaikan. Jadi kesatuan, ya, persatuan kita dibangun atas dasar pengajaran yang disampaikan oleh kitab suci dan Kristus sebagai batu penjuru. Gereja yang benar, orang percaya yang kepada Tuhan harus berdasarkan Kristus dan firman Tuhan. Ketika itu ada, maka tembok-tembok pemisah tadi itu dihancurkan. Perbedaan-perbedaan yang ada, apakah perbedaan suku, perbedaan ekonomi, kaya dan miskin, perbedaan kedudukan, pangkat, kekuasaan, ada majikan, ada pekerja, atau perbedaan aliran-aliran yang ada di antara kita, perbedaan usia, perbedaan laki-laki dan perempuan, itu tidak menjadi tembok pemisah di antara kita, karena itu telah dihancurkan. Tetapi hal itu semua membawa kita bersatu oleh karena Kristus sudah mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jangan lagi terpecah belah. Roh Tuhan yang ada pada kita, kasih Kristus yang ada pada kita, membawa kita boleh saling berdamai sejahtera, hidup dalam kebersamaan, satu dengan yang lainnya, yang membawa kita untuk boleh saling menopang, saling menguatkan, ya, saling mengasihi, saling berbagi. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, mari saudaraku, kita tetap hidup dalam kesatuan kasih Kristus sehingga kita boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Jangan lagi membuat tembok pemisah yang memisahkan kita satu dengan yang lainnya, karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Boleh saling mengasihi, saling menguatkan, saling menolong, saling menopang. Seperti Kristus juga sudah menolong kita, sudah memperdamaikan kita dengan dirinya. Dan kita juga harus saling berdamai satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi perbedaan. Oleh karena kita satu
dalam kasih Tuhan. Mari tetap kita setia mengikut Tuhan, menjadi seorang yang berdamai sejahtera satu dengan yang lainnya, saling menolong. Mari kita nyatakan itu melalui pujian kita, ya Yesusku berjanji. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369. Kidung Jemaat nomor 369, ya Yesusku berjanji setia padamu. Kita percaya bahwa Roh Tuhan menuntun kita untuk kita boleh tetap setia kepada Tuhan, tetap setia saling mengasihi, menjaga kesatuan, sehingga kita boleh saling menopang. Ya Yesusku berjanji setia padamu. Mari kita memuji Tuhan. Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku pindahkan selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalan. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami, agar kami tetap setia mengikut Tuhan, agar kami tetap setia menjadi pelaku firman Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, Kristus Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kami. Karena itu kami akan menjalani hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Kasih Kristus juga menjadi dasar hidup kami, sehingga kami tidak lagi membangun tembok-tembok pemisah di antara kami ya Tuhan, yang membuat kami tidak lagi hidup bersekutu dengan baik, yang dapat menyebabkan perpecahan di antara kami. Tolonglah kami Tuhan, sama seperti kasih Kristus bagi semua orang. Ajar kami juga untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya di antara semua orang, tanpa memandang status ekonomi, kedudukan, dan berbagai hal yang lainnya. Kami percaya dengan demikian kami boleh hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan, baik di tengah keluarga kami, baik dalam pelayanan kami, di tengah-tengah gereja Tuhan, hidup berdampingan dengan orang lain, sehingga damai sejahtera Kristus boleh nyata dalam hidup kami, menuntun kami saling mengasihi, saling menopang, saling bekerja sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga oleh karena anugerah-Mu. Kami semua juga pada masa sekarang ini, banjir boleh semakin surut dan hujan boleh semakin bersahabat dengan kami, cuaca boleh semakin bersahabat. Terima kasih Tuhan, dalam pengharapan kami bahwa keadaan kami boleh semakin lebih baik Tuhan. Terlebih kami mendoakan juga saudara-saudari kami dalam keadaan sakit, pulihkan, kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka yang sedang isolasi baik di rumah atau di rumah sakit oleh karena terpapar COVID-19, baik para hamba Tuhan, baik semua jemaat Tuhan, saudara-saudari kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Demikian juga saudara-saudari kami jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini, Tuhan kuatkanlah, pulihkanlah, sembuhkanlah yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan menguatkan dan mengajar kami boleh saling menolong, saling menopang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita hari ini dengan tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, dan kita tetap bersatu, hidup bersatu, saling mengasihi, saling menopang, karena Allah juga sudah memperdamaikan kita dengan dirinya. Mari berdamai, bersekutu, berbagi kasih dengan saudara-saudari kita yang lain. Ketika kita memulai aktivitas hari ini, keluar rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan,
Tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.